Salam, selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Di siang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali kepadamu ya Allah pemilik hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba. Tuhan berkati, membuka mata rohani kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang akan mendengar firman-Mu ini. Mereka mendengar dan melakukannya. Dan firman-Mu itu belita bagi kaki dan terang bagi jalan mereka. Terima kasih Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5. Perjanjian Lama, Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bisa mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Judul perikop firman Tuhan ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian syarat orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak terkoyakkan dalam tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem dikelilingi gunung-gunung. Demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, tongkat kekuasaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang dibangkitkan dengan undi kepada orang benar, supaya orang benar tidak mengeluarkan tangannya kepada kejahatan. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimbang ke jalan yang berpelit-pelit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera Israel. Demikianlah ya pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menjadi perenungan firman Tuhan atau tema firman Tuhan, aman di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menjadi tema firman Tuhan yang akan kita bahas atau belajar di siang hari ini, aman di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus, aman adalah suatu kondisi, keadaan yang bebas dan bahaya, kebebasan dari gangguan beserta setiap masalah-masalah yang mengancam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya memiliki pertanyaan untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu yang ada di tempat ini atau yang mau mendengar video ini ingin hidup dengan aman? Jawabannya tentu kita ingin hidup dengan aman. Karena kenapa? Aman adalah keadaan yang terus diinginkan oleh semua orang. Karena bebas dari gangguan, bahaya, dan juga merasakan ketenangan, kedamaian, dan tidak ada kekacauan. Sangat indah. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, lalu yang menjadi perenungan kita bagaimana cara kita supaya bisa hidup aman? Kepada siapa kita akan hidup aman? Maka firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya membagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat dari ayat 1 sampai dengan 3 sangat jelas sekali Bapak Ibu. Namun sebelumnya Bapak Ibu sudah kasih, perlu kita memahami Mazmur pasal 125 ini. Ini merupakan bagian dari jilid yang kelima
Sekaligus terakhir, kalau kita melihat mulai dari pasal 107 sampai dengan 150 ini, yang berjudul nyanyian syukur dan pujian. Sebab Tuhan telah menebus umatnya. Sehingga Mazmur pada bagian ini, di pasal 125 ini, jelas bahwa dengan jelas menulis kebesaran Tuhan atas hidupnya menjadi pertolongan dan Mazmur. Sehingga judul berikut pasal 125 ini berbunyi, aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nas ini merupakan nyanyian syarat bangsa Israel yang mereka nyanyikan ketika mereka pergi ke Yerusalem. Banyak peristiwa dan tantangan yang bisa mereka hadapi di tengah-tengah perjalanan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan rasa aman karena melindungi mereka. Mereka dapat melewati perjalanan itu dengan baik dan bersukacita, dijauhkan dari orang-orang fasik dan jahat. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, mereka dijauhi orang-orang jahat dan orang-orang fasik dalam perjalanan mereka ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nyanyian ini menggambarkan kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita tahu gunung mengelilingi kita. Berarti Tuhanlah seperti gunung itu, maka kita aman, tenang di dalam sebuah gua yang mengelilingi kita, atau gunung yang mengelilingi kita, kita ada di dalam itu. Maka Tuhanlah sama seperti gunung itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ayat 1 ini, percaya kepada Tuhan membangun kekuatan dan keteguhan hati orang percaya. Seperti sifat gunung Sion yang tak koyakan, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dalam konteks sejarah Israel, gunung Sion tidak hanya melambangkan lokasi fisik, tetapi juga benteng rohani. Benteng rohani, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang menandakan perlindungan dan kehadiran Tuhan yang terus menerus. Pertanyaan bermazmur menekankan bahwa mereka yang menaruh percayaannya kepada Tuhan menikmati posisi yang aman, yang tidak ditandai oleh dukungan ilahi yang mengelilingi mereka seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem. Konsep perlindungan ini menyuruti komitmen Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memastikan bahwa sementara mereka mungkin menghadapi cobaan dan kesengsaraan, mereka pada dasarnya aman dalam perjalanannya. Kemana perjalanannya? Ke Yerusalem, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Metafora gunung yang tidak dapat dipindahkan mencerminkan sifat teguh iman orang percaya dan janji bahwa hubungan mereka dengan Tuhan bertahan selamanya. Kepercayaan seperti itu menumpangkan ketaatan terhadap kesulitan dan menarik keperhatian dan kesetiaan Tuhan dalam memimpin umatnya melalui ketidakpastian hidup. Kepercayaan dasar hidup berakar pada kesetiaan bahwa orang benar pada akhirnya akan menang, mendorong kehidupan yang dijalani selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, dijaga dari godahan kejahatan seperti yang disorot dalam kitab suci. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan seperti gunung Sion yang tidak terkoyakkan, yang tetap untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikoyakkan siapapun. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dikoyakkan. Maka itu marilah kita caka-caka di firman Tuhan ini. Maka itu kita harus tetap kuat, tetap kita teguh, kita beriman kepada Tuhan. Supaya Tuhan seperti gunung Sion. Tuhan mengelilingi kita, Tuhan mengawasi kita. Apapun yang kita menghadapi itu. Terima kasih Bapak. Maka Bapak Ibu Saudara terang kasih, firman Tuhan ini kita harus merefleksikan kita dalam kehidupan kita. Yerusalem yang berinti pada gunung Sion adalah kota yang dipilih dan dikasihi Allah. Kita bisa melihat dalam Mazmur 78 ayat 6 di sana. Gunung yang kudus dan kokoh, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang akan selalu kokoh, kuat, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya, karena Tuhan bersamanya, berada di sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di orang yang percaya kepada Tuhan akan kokoh berimannya, dan dia akan bertahan tantangan pun, dan dia akan mendapatkan hidup yang kekal untuk hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kita harus beriman kokoh dalam firman Tuhan. Artinya perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada umatnya tidak hanya di waktu-waktu tertentu, melainkan di segala waktu sampai selama-lamanya. Tuhan menjadi benteng pertahanan bagi umatnya sehingga mereka bisa berlindung pada benteng itu ketika musuh datang menyerang. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka itu kita harus percaya kepada Tuhan. Sebuah jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta umatnya, menjaga dan melindungi dari segala ancaman bahaya musuh dan kejahatan yang menginati mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat 3 ini dikatakan tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Kekuasaan dan kehebatan orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan kejahatan tidak akan bertahan lama atau akan segera hancur dan musnah. Kekuatannya hanya sementara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena akan dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa yang besar. Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik menang terhadap orang-orang benar yang menjadi umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik terus-menerus menganiaya dan merebut kebahagiaan bagian dari orang-orang yang percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan akan selalu membela orang yang percaya kepadanya. Memiliki integritas yang tidak berkompromi pada kejahatan sedikit pun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hidup di dalam dunia ini selalu diberhadapkan kepada dua realita. Hidup di dunia ini berhadapan dengan dua realitas, yaitu penyertaan Allah dan gangguan dari iblis. Bapak Ibu, ini sangat kita harus belajar, kita harus memahami dalam kehidupan kita di dunia ini dua realitas yang kita menghadapi, yaitu pertama itu penyertaan Allah, dan yang kedua dari gangguan iblis atau
keamanan, yang ancaman. Maka kita memilih, kita ada di posisi yang mana. Kita ada di penyertaan Allah atau dari kangkuan-kangkuan si jahat iblis ini. Kita pelajari sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pemazmur menyadari bahwa penyertaan Allah bukan berarti tanda adanya tantangan. Selalu ada tantangan dan godaan saat kita menjalani hidup. Kita menyatakan bahwa orang fasik atau jahat itu ada dan mereka mencoba mengganggu atau menguasai orang Israel. Mazmur memahami ada kemungkinan mereka dapat peserta dalam hidup seperti orang-orang fasik. Jangan kita terlalu pandai dengan berkata melalui orang fasik. Sampai ada yang memblestakan doa Bapa kami. Demikian jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, karena kami bisa masuk sendiri. Orang Kristen mempunyai dosa favorit yang membuat mereka mudah jatuh ke dalam dosa saat pencobaan datang. Orang Israel diinginkan supaya tetap berada di jalan yang Tuhan ditunjukkan. Orang Israel adalah tipe yang cepat tersikma dengan alanya yang bangsa lain. Mereka lihat orang lain makmur, mereka ikut Allah orang lain. Mereka lihat bangsa Israel lain kuat, memang terus mereka menyembah ilah-ilah bangsa lain. Pemazmur tahu ada kondisi yang tidak ideal di dalam dunia ini, tetapi ia percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang tidak pernah salah menilai. Karena itu ia berani Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, memohon lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Kebergantungan kepada Tuhan itulah kuncinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bisa jadi di hari-hari ke depan godaan dosa semakin kencang melanda kita. Godaan dosa seksual, godaan untuk korupsi, untuk menyombongkan diri, atau mungkin menyingkirkan rekan kerja kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita tetap aman dan kokoh menghadapi dunia ini, kecuali mendekat dan bergantung kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat sekarang poin yang kedua, yaitu harapan dan bermazmur. Harapan bermazmur kita melihat dalam pasal ayat 4 sampai dengan 5 di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimbang ke jalan yang berpelit-pelit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan. Pemazmur berdoa untuk keadilan Tuhan, agar Tuhan memberikan keadilan dan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan tulus hati, serta menghadirkan damai sejahtera, kebaikan bagi Israel umat Tuhan. Kiranya Tuhan menghukum orang yang melakukan kejahatan dan tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi renungan kita Bapak Ibu. Pemazmur melalui nas ini menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan dan rasa aman daripada Tuhan dalam setiap kehidupan sampai selama-lamanya. Ketika dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan, risiko, dan tantangan serta bahaya, namun Tuhan senantiasa melindungi mereka. Ketika kebahagiaan dan kebahagiaan kepada umatnya serta menghukum orang yang pantas dihukum sesuai dengan keadilan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita, selalu ada tantangan dan pergumulan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kita merasa takut, tidak mampu melewati dan menghadapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Namun kepada siapa dan bagaimana kamu mencari rasa aman dan perlindungan di dalam kehidupanmu?
Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini. Karena Tuhan selalu berada di sekeliling kita. Melindungi dan menjadikan kita kuat dan kokoh seperti gunung Sion. Tuhan penuh dengan kebahagiaan bagi orang yang baik dan tulus hati. Kasih karunia-Nya tidak pernah habis dan terbatas bagi orang-orang yang mau mempercayakan hidupnya dalam berlindungan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Ketika tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keluarga yang berfungsi dengan baik dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menteramkan bagi seluruh anggotanya. Keluarga dapat memberikan perlindungan mental seperti menemani anggota keluarga yang sedang sedih, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kami merespon setiap perlindungan Tuhan hadir di dalam kehidupanmu? Bagaimana kamu merespon setiap perlindungan Tuhan hadir di dalam kehidupanmu? Pertama, Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal dengan cara berdoa, Bapak Ibu. Mengucap syukur dalam segala hal. Waktu susah, senang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Semua terkendali oleh Tuhan. Yang kedua, menjadi saluran berkat bagi sesama manusia melalui kita. Orang lain juga menikmati rasa aman berlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jika umat Tuhan hendak memperoleh keamanan sepenuhnya, ada yang harus dilakukan. Pertama, percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kedua, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Ketiga, hidup dalam ketulusan hati. Keempat, tidak menyimbang ke jalan yang berpelit-pelit. Jika kita melakukan semua ini, maka kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala ancaman dunia, sebab Tuhan memperhatikan dan menguatkan, mengutus malaikat-malaikatnya mengelilingi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara kita sedang ketakutan, bahkan mungkin sedang mengalami musibah, penyakit, bencana alam, dan lainnya. Hari ini kita mau belajar percaya lagi dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk takut dan gentar ataupun khawatir. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia mengendalikan semua itu dengan kuasanya. Hanya jika hal itu diizinkan Tuhan terjadi di antara kita. Tuhan terjadi atas kita. Maka apa yang Ia inginkan adalah agar kita memiliki pengenalan rohani bersamanya. Menjadi aplikasi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itulah yang melindungi kita dari bahaya, ancaman, dan memberikan hidup kita. Karena jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang.
bagaimana cara kita supaya kita bisa hidup aman. Hanya satu, yaitu berlindung kepada Tuhan. Hanya di dalam lindungan Tuhan kita aman. Hanya di dalam Tuhan kita kuat. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Kita mengalahkan dunia yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih, datanglah kepada Tuhan. Tuhan adalah menolong kita. Tuhan adalah menguatkan kita. Dan Tuhan sebagai gunung mengelilingi kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, datang kepada Tuhan. Percaya, mengucap syukur, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong, tetapi kita harus datang kepada Tuhan, memohon dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur firman-Mu yang begitu luar biasa dalam Injil, dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5. Perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur firman-Mu ini Tuhan. Kami tahu karena perlindungan-Mu kami masih ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terus lindungi kami ya Allah. Supaya kami terus kami mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ini menjadi berita bagi kami. Tuhan, kami sungguh memohon, ajari kami lebih lagi untuk kami mengenal Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan orang-orang yang akan melihat dan mendengar akan khotbah video ini Tuhan. Rabi berkati. Membuka mata rohani mereka supaya mereka menerima, mendengarkan firman-Mu ini. Dalam demi nama anak-Mu Tuhan, kami dapat berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih. Selamat menonton video saya.